Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta dia. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai lebih lagi, kita akan berdoa ya. Coba kita panggil tangannya satu-satu ya. Mana tangan, yang ini, Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat berdoa. Ayo anak-anak, kita akan berdoa. Ambil sikap yang bagus, tangan dilipat, mata ditutup ya. Oke, let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, hebat. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang transportasi darat. Apa itu transportasi? Transportasi itu kendaraan ya, tapi yang berjalan di darat. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita juga yang berhubungan dengan transportasi darat. Kita akan bernyanyi ya. Siapa pernah naik kereta? Siapa pernah naik kereta? Pernah ya? Oke. Kita akan menyanyi lagu Kereta Tuhan ya. Semua siapa yang mau ikut naik kereta Tuhan? Anak yang baik, anak yang taat, yang takut akan Tuhan akan diajak naik kereta Tuhan. Yuk kita mau nyanyi sama-sama ya. Supirnya Yesus, jalannya lurus
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ambil sikap yang bagus yuk. Semuanya tenang ya duduknya ya. Duduk tenang. Telinganya dibuka, siap mendengarkan. Mulutnya dikunci dulu. Klik, 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 klik. Kuncinya masuk kantong. Ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang transportasi darat, jenis-jenis transportasi darat, dan fungsi dari transportasi darat. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berbagai alat transportasi yang digunakan dalam kehidupan kita. Mulai dari transportasi darat, laut, udara. Dan setiap transportasi memiliki fungsinya masing-masing. Transportasi dapat membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi darat. Ayo kita cari tahu apa saja sih transportasi darat dan apa yang menjadi fungsinya. Teknologi transportasi dimulai dengan tenaga manusia, hewan, alam, hingga mesin, sehingga transportasi tersebut dapat dioperasikan. Macam-macam transportasi darat dan fungsinya. Yang pertama, transportasi darat tradisional. Adik-adik, transportasi darat tradisional biasanya menggunakan bantuan tenaga manusia, hewan, ataupun alam untuk mengoperasikan transportasi tersebut. Seperti delman. Delman berfungsi untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan tenaga kuda. Lalu, becak. Becak berfungsi sebagai alat transportasi yang membawa penumpang juga atau barang dari tempat lain ke tempat lainnya dengan menggunakan tenaga manusia. Tapi pada sekarang adik-adik bisa lihat bahwa banyak becak yang sudah menggunakan tenaga mesin. Lalu ada sepeda. Sepeda biasanya dipergunakan untuk menempuh perjalanan jauh atau dekat. Tetapi sekarang sepeda juga berfungsi sebagai alat untuk manusia berolahraga. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis transportasi darat modern. Transportasi darat modern merupakan transportasi yang menggunakan bantuan mesin. Seperti yang pertama, mobil. Sama seperti transportasi yang lainnya, mobil juga berfungsi untuk mengantarkan barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan mobil menggunakan tenaga mesin. Mobil menggunakan bahan bakar fosil, biodiesel, ataupun menggunakan daya listrik. Yang kedua, motor. Sama seperti halnya mobil, motor juga berfungsi untuk mengantarkan barang ataupun orang untuk berpindah dari satu tempat untuk ke tempat lainnya. Sekarang, motor banyak digunakan untuk transportasi umum, seperti yang sering kita lihat adalah ojek online. Yang ketiga adalah bus. Bus merupakan angkutan umum untuk membantu perjalanan banyak orang dalam berpindah tempat. Yang keempat, kereta api. Sama seperti bus, kereta api juga bisa untuk mengantarkan banyak orang berpindah tempat. Akan tetapi,
kereta api menggunakan jalur khusus dan biasanya dipergunakan untuk menempuh jarak yang cukup jauh. Selain itu, transportasi ini menggunakan tenaga listrik, diesel, hingga menggunakan magnet. Selanjutnya yaitu ada truk, yang dimana biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang banyak dan berat, seperti pasir, bahan makanan, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia adik-adik macam-macam alat transportasi beserta fungsinya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan penjelasan terkait macam-macam dan fungsi dari transportasi darat. Di mana dalam perjalanan menggunakan transportasi darat, tentunya kita membutuhkan penyertaan dari Tuhan juga agar perjalanan yang kita lakukan boleh berjalan dengan selamat dan sampai pada tujuan. Kita berikutnya akan mendengarkan kisah Alkitab terkait perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Oke adik-adik, selamat mendengarkan. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam perjalanan, saat di padang gurun Sin, bangsa Israel mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti bagi bangsa Israel. Pada esok hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak agar dapat dimasak oleh bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat juga banyak roti mana berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Ketika siang, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari, lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Mereka hanya boleh mengambil satu mangkuk roti. Apabila mereka mengambil lebih dan menyimpan roti tersebut, maka roti tersebut tidak akan bisa juga dimakan karena roti itu akan berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu di mana hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. 1 mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk roti mana lainnya untuk di hari esok. Karena di hari esok itu adalah waktu untuk beristirahat, yaitu hari Sabat. Besoknya, pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tersebut tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana pada saat itu, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka memakan roti mana. Demikian adik-adik, kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di mana ketika di padang gurun Sin mereka mengeluh karena kelaparan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kelaparan karena Tuhan tetap memberikan mereka makanan yang secukupnya pada hari itu juga. Demikian orang-orang Israel yang disertai oleh Tuhan dalam perjalanannya, Tuhan juga akan
melindungi kita. Sama halnya ketika kita berani untuk melakukan sesuatu dalam doa, Tuhan juga akan menolong kita. Jadi adik-adik, dalam segala hal yang boleh kita lakukan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ayat hafalan bagi adik-adik terdapat dalam Kejadian 28 ayat 15b. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Demikian ayat hafalan bagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Halo. Tadi sudah mendengarkan firman-Nya? Sudah, Miss. Ya. Tadi kan kita mendengarkan tentang apa saja sih jenis transportasi darat. Kira-kira apa aja ya jenis transportasi darat? Mobil, kereta, motor, Apalagi? mobil. Wah, semua pada mendengarkan ya. Terus tadi di Alkitabnya tentang bangsa Israel. Miss. Bangsa Israel yang mau perjalanan ke tanah ke tanah mana? Bro? Berapa hari? Kanaan. Nah, di dalam perjalanan mereka mengeluh kelaparan, tetapi Tuhan menyertai mereka dengan memberikan roti. Roti apa namanya? Roti putih. Roti apa? Roti man? Nah, oke. Rotinya warnanya putih, Miss. Kita semua iya. Oke, kita mau aktivitas. Teman adik-adik semua sudah dapat aktivitas kan seperti ini? Miss, aku kayaknya belum siapin. Oh, nanti diambil di sekolah. Ada nanti dapat stik es krim, dapat ayat hafalan, sama dapat kertas. Nanti adik-adik akan membuat pola mobil dari stik es krim. Nanti adik-adik juga bisa lihat hasilnya di video tutorial. Adik-adik, tadi kan sudah lihat video tutorialnya, nanti kerjakan di rumah dan sudah mendapatkan bahan. Jangan lupa ya ayat hafalannya ditempel dan diingat. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita sediakan uang persembahannya dan juga celengan yang telah adik-adik miliki. Ayo disiapin dulu mana? Kata sudah.
Siapa yang belum? Ayo disediain dulu. Yo, kakak tunggu ya. Yang belum sediain. Belum Miss aku. Belum, ayo disediain dulu, ayo. Sudah? Semuanya sudah menyediakan celengannya dan juga menyediakan uang yang akan dimasukkan ke celengan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Pada tahu kan lagunya? Tahu. Ayo kita nyanyi ya. Tahu. Tahu Miss. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Namaku di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Ayo kita sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Yuk kita mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan yang mau tetap melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Dah. Let's see, it's girl.